Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan yang pertama kita masuk kuliah di semester 7 dan tentunya kuliah ini dengan materi yang lebih berbobot lagi dari perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Nah, di sini sudah saya share slide screen, nanti untuk bisa dilihat. Jadi kuliah kita hari ini adalah kuliah perbandingan mazhab. Mungkin ini ada tulisan yang agak salah, nanti kita betulkan. Jadi mungkin ini kali pertama saya ngajar di kelas A7, karena sebelumnya saya juga belum pernah hadir di kelas di semester-semester sebelumnya. Dan insya Allah dalam satu semester ini saya yang nanti akan mendampingi, mengampu mata kuliah perbandingan mazhab ini di kelas A7, di kelas A7. Kita mulai dari perkenalan dulu. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka saya kenalkan, ini nama saya seperti yang tertera di screenshot. Nah, ini nama saya di screen ya. Keseharian saya sebagai dosen Fakultas Agama Islam. Kebetulan jabat di Komnasdik dan di Majelis PWM Jawa Timur. Nah, ini alamat rumah saya. Ini medsos ya, medsos saya. Kemudian ini kaitannya dengan studi saya. Ini alumni MPDI kok ngajar perbandingan mazhab gitu kan. Nah, menurut saya S1-nya basis keilmuannya di filsafat. Di filsafat itu juga dipelajari tentang metodologi studi Islam. Nah, di sanalah kemudian banyak dikenalkan metode istinbat hukum. Nah, di sana juga malah mengenal para tokoh-tokoh, ulama-ulama yang tentunya melahirkan banyak fikih ya, melahirkan banyak karya-karya fikihnya yang kita terima hari ini yang sangat beragam ya. Menurut saya ini menjadi karyapedia ulama Islam yang sampai hari ini kita memperoleh manfaat dari mereka. Sampai hari ini kita belajar agama juga dari mereka. Ini karya yang beberapa tulisan yang karya yang paling awal saya pernah menulis di sini. Nah, terutama ada karya yang ini yang berkaitan dengan kajian perbandingan mazhab di pengantar studi Islam paradigma komprehensif. Di sana ada salah satu kajian tentang manhaj dan istinbat hukum. Nah, kemudian ada beberapa tulisan yang lain. Nah, yang ini berkaitan dengan kepentingan akademis yang lain. Nah, yang ini insya Allah terbit tahun ini, sekarang lagi proses unplug dari kampus yang insya Allah akan diterbitkan tahun ini. Oke, kita mulai dari satu kajian. Berbicara tentang mazhab, itu ada 3 hal yang perlu kita pahami, ya. Perlu kita gali kerangka kajiannya. Yang pertama adalah mazhab kalam. Nah, mazhab kalam ini dalam perkembangan selanjutnya nanti akan menjadi aliran-aliran kalam. Kita kenal dengan aliran Asy'ari, kita kenal dengan aliran kalam Khawarij, kita kenal dengan aliran kalam Jabariyah, Qadariyah, sampai kemudian kita kenal dengan aliran kalam Asy'ari, Maturidi yang sampai hari ini diikuti oleh jutaan umat Islam di bumi ini ya, hampir sekitar
kalangan Sunni, jadi kalangan Sunni itu 3/4 dari dunia Islam itu mereka bermazhab Sunni, yang itu sungguhnya berasal dari kalam Asy'ari dan Maturidi. Yang kedua, kita kenal dengan istilah mazhab fikih. Nah, ini berkenaan dengan kajian hukum Islam tentunya, kajian syariat. Nah, ini yang menjadi banyak kajian problem-problem di kalangan umat Islam yang sampai hari ini diskusi itu masih panjang, diskusi itu masih terus karena dinamika ajaran Islam itu selalu berkembang sesuai dengan kondisi dan zamannya. Kemudian yang ketiga ada mazhab tasawuf. Nah, di mazhab tasawuf ini yang kemudian dalam perkembangan selanjutnya kita kenal dengan istilah torekoh. Ada torekoh Naksabandiyah, ada torekoh Wahidiyah, ada torekoh Qadariyah, dan sebagainya. Nah, ini berkenaan dengan mazhab dalam dunia Islam, tetapi sekarang ini mazhab lebih mengkerucut kepada persoalan-persoalan mazhab fikih. Kajian-kajian tentang mazhab itu diarahkan kepada kajian-kajian tentang mazhab fikih. Sementara mazhab kalam sudah istilahnya sudah berubah menjadi aliran kalam, kemudian tasawuf alirannya sudah berubah menjadi torekoh itu. Nah, ini adalah upaya untuk mempraktekkan keagamaan, cara beragama dengan mensandarkan pada salah satu pemikiran ulama yang kita kenal dengan ulama muktabaroh. Nah, berbicara tentang fikih tentunya. Nah, fikih itu adalah wilayah dari perilaku keagamaan umat Islam yang nampak. Jadi perilaku beragama yang nampak. Kalau akidah itu adalah yang tidak nampak, tetapi fikih itu adalah yang nampak. Di samping nanti ada akhlak gitu ya. Tetapi berbicara tentang perilaku yang nampak dan kaitannya dengan ibadah, perlu kita lihat, kita amati. Umat Islam dalam melaksanakan keagamaan itu diitari atau dikonstruksi oleh 4 hal atau 4 term yang ini terkadang umat Islam itu belum bisa memetakan mana yang syariah, mana yang fikih, mana yang urf, dan mana yang juris. Terkadang sesuatu yang fikih, yang hasil konstruksi para ulama dalam memahami cara Nabi melaksanakan ajaran agama Islam, menjalankan ibadah, itu ditarik ke wilayah syariah. Terkadang seperti itu. Bahkan yang lebih parah lagi, wilayah urf. Urf itu tradisi keagamaan. Tradisi keagamaan, dan ini adalah masuk wilayah budaya. Nah, itu terkadang dianggap sebagai wilayah syariah atau bahkan fikih. Nah, sehingga tumpang tindih inilah yang kemudian menjadi perilaku beragama kadang menjadi kaku begitu. Terkadang menjadi orang itu masuk ke wilayah yang fundamentalisme, yang rigid gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami sebelum kita belajar tentang mazhab dalam hukum Islam atau mazhab fikih. Oleh karena itu di perkuliahan ini nanti kita akan membahas ini. Jadi wilayah yang akan kita kaji adalah wilayah kajian fikih. Wilayah kajian fikih. Artinya fikih yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik itu berkenaan dengan ubudiyah maupun dengan persoalan-persoalan muamalah. Nah, tetapi karena kajian kita ini adalah perbandingan perbandingan mazhab, maka kajian kita ini adalah komparatif. Nah, komparatif. Sajiannya adalah berbagai mazhab, berbagai pikiran-pikiran, kemudian kita komparasikan, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis. Nah, ini berkenaan dengan perkuliahan kita kali ini. Nah, kemudian materi yang akan kita kaji selama 1 semester ini,
kita akan berbicara dulu tentang apa sih sesungguhnya pengertian ruang lingkup pembahasan berkaitan dengan perbandingan mazhab. Kemudian kita berbicara tentang sejarah perkembangan fikih dan pembentukan mazhab. Karena sesungguhnya istilah mazhab itu muncul setelah generasi ketiga, setelah generasi ketiga atau setelah masa tabi'in, di mana pada waktu itu umat Islam merasa bahwa ulama sebelumnya telah melahirkan ilmu agama yang sangat klimaks begitu, yang sudah tidak boleh lagi di otak-atik, dianggap sudah sempurna begitu. Nah, maka pada tahapan berikutnya para tabi'in karena menganggap itu sudah klimaks, sudah dianggap sempurna, mereka kemudian tinggal mengikuti. Mengikuti pikirannya siapa, mengikuti pendapatnya siapa. Maka dengan mengikuti ini, jalan menuju cara beragama itulah yang kemudian pada perkembangan selanjutnya disebut mazhab itu. Maka nanti akan kita lihat konteks ini, sehingga mulai dari munculnya perkembangan fikih, karena fikih sesungguhnya berasal dari tafakuh, pemahaman semua agama, yang itu tidak hanya berbicara tentang syariah saja, tidak hanya berbicara tentang ubudiyah saja, tetapi berbicara tentang seluruh ajaran Islam, tetapi pada perkembangan selanjutnya dikerucutkan, dipersempit makna fikih itu menjadi makna yang berkenaan dengan persoalan-persoalan ubudiyah. Kemudian kita nanti juga akan bahas tentang sebab-sebab perbedaan fikih. Ya. Kenapa para ulama dalam merumuskan fikih itu terjadi perbedaan di sana. Jangankan para ulama setelah sahabat, ya, para sahabat saja dalam memahami perilaku Nabi juga terkadang berbeda. Nah, para sahabat dalam menyampaikan sesuatu yang dari Nabi itu juga terkadang berbeda, karena dari cara dan sudut pandang atau tempat yang berbeda pula. Maka ketika kita belajar hukum Islam, tentunya kita tidak boleh melepaskan diri dari asal dalil ini dikeluarkan, atau asbabul wurudnya. Nah, itu perlu menjadi sebab bagaimana dalil hukum itu dikeluarkan. Kemudian yang keempat pembahasan kita berkenaan dengan mazhab fikih. Nah, mazhab fikih ini kita arahkan ke fikih sunni dulu. Fikih sunni. Hanya fikih yang ini dikaji para ulama sunni, ya, tentunya. Nah, di mazhab fikih sunni ini kita akan nanti menampilkan beberapa tokoh, ya, beberapa tokoh pemikiran dan juga metode istinbat hukumnya. Nah, kemudian kita juga akan mengenali literatur dan istilah-istilah dalam mazhab fikih. Ada talfik, taklid, tarjih, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita mencoba dari kajian-kajian fikih yang menjadi rujukan para ulama sedunia itu, mulai dari Imam Ahmad bin Hanbal, seterusnya sampai kemudian kita masuk ke wilayah fikih di Indonesia. Fikih di Indonesia itu tentunya di samping ada mazhab yang disandarkan kepada para ulama, tentunya ada persoalan-persoalan hukum fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama yang sesuai dengan kelompok keagamaan masing-masing, atau yang kita kenal dengan organisasi keagamaan. Misalnya di Indonesia ini, di Nusantara ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, dan juga ada MUI yang itu menjadi payung seluruh umat Islam di
di Nusantara ini. Kenapa kita gali yang NU Muhammadiyah Persis? Karena memang organisasi keagamaan ini yang paling besar dan sangat berpengaruh bagi perilaku keagamaan di Nusantara ini, di Indonesia. Kemudian kita akan mencoba di sesi-sesi nanti terakhir menjelang perbulan ini kita tuntaskan, kita coba melakukan perbandingan mazhab fikih ibadah. Nah, tentunya kita lihat nanti dari sisi bagaimana cara keseharian di masyarakat. Wudhunya, kemudian sholatnya, kemudian puasanya, kita lihat nanti di sini. Apa sih yang menjadi perbedaan di kalangan umat Islam dalam kaitannya dengan tata cara wudhu, tata cara puasa, tata cara sholat itu. Nah, kemudian yang kedua nanti kita gali tentang perbandingan mazhab terutama di wilayah muamalah. Tapi kalau muamalah ini sandarannya biasanya dikiaskan pada dalil hukum yang sudah ada. Oke, ini terkait dengan materi perkuliahan kita selama 1 semester. Dan dalam perkuliahan ini kita melaksanakannya secara daring dengan beberapa metode yang kita gunakan. Yang pertama adalah kita menggunakan VidCon begini. Jadi seperti ini pertemuan tatap muka kita. Kemudian kita akan melakukan riset literatur yang menggali literasi sumber-sumber dalam perumusan hukum Islam. Kemudian kita akan melakukan mini research. Nah, ini sebagai latihan kita untuk mengerjakan skripsi ya. Artinya mini riset ini kita tidak riset ke secara riset field research, jadi penelitian lapangan bukan, tapi saya lebih mengarahkan ke penelitian literatur, jadi menggali khasanah ya, khasanah keilmuan di kalangan ulama-ulama fikih di sana. Nah, kemudian dan mini riset ini nanti saya berharap satu individu satu tugas, artinya ini tugasnya adalah individu. Nah, nanti kita mulai kajian itu di awal ini. Ya. Kemudian FGD, FGD ini diskusi yang nanti setiap kelompok berharap bisa mempresentasikan di setiap pertemuan VidCon seperti ini. Dan FGD ini merupakan bagian dari kegiatan penugasan dan presentasi. Nah, ini metode perkuliahan yang akan kita laksanakan hampir 100% kita laksanakan secara daring. Nah, kenapa? Ya karena memang situasi dan kondisi kita saat ini masih belum memungkinkan untuk berkumpul dalam satu ruang yang di sana menghadirkan banyak massa. Nah, itu masih belum dibolehkan begitu. Ya karena memang wilayah Indonesia ini lebih merah dari negara-negara dunia yang lain. Nah, Indonesia ini meningkati peringkat nomor 1 kasus COVID yang terutama yang meninggal gitu ya. Sehingga ini kita harus lebih waspada lagi. Kemudian, berkenaan dengan penilaian. Nah, ini perlu saya sampaikan. Jadi penilaian itu adalah pertama nanti presensi, kehadiran. Nah, saat VidCon seperti ini, insya Allah nanti di akhir akan saya screenshot, ya akan saya screenshot sebagai foto bersama. Bagi yang tidak bisa hadir di kegiatan hari ini, nanti akan saya kasih kesempatan karena setiap perkuliahan VidCon ini akan saya rekam dan nanti akan saya share kembali ya, untuk merekod ya, barangkali ada yang perlu diulang kembali kajiannya, nanti bisa dilihat di situ, dan juga memberi kesempatan bagi mahasiswa yang misalkan tidak hadir hari ini, itu bisa nanti
melihat melalui hasil rekaman perkuliahan hari ini. Dan tentunya ada presensi sendiri yang nanti akan kami siapkan bersamaan dengan ketika mahasiswa itu melihat nonton rekaman ya. Jadi istilahnya kalau hari ini adalah online, pada saat mereka nanti adalah siaran tunda begitu. Nah, ini berkenaan dengan presensi kehadiran. Kemudian yang kedua berkenaan dengan tugas akhir. Nah, tugas akhir ini adalah berkenaan dengan mini riset tadi. Jadi tugas akhir individual. Kemudian ada tugas kelompok yang bersifat portofolio, artinya apa yang dijadikan kegiatan dalam setiap perkuliahan, ada diskusi kelompok, kemudian untuk mempresentasikan. Nah, nanti ini menjadi tugas portofolio kelompok. Kemudian ada pelaksanaan UTS, insya Allah sudah terjadwal, dan juga ada pelaksanaan UAS dan yang insya Allah sudah terjadwal. Nah, ini lingkup ya desain perkuliahan kita selama 1 semester ini. Nah, yang terakhir sebelum kami ajak diskusi, kami buka diskusi, tanya jawab, ada satu pesan dari saya. Bangsa kita ini sedang krisis kebaikan. Jadi terkadang orang melihat orang lain itu selalu punya prediksi atau paradigma negatif, atau selalu berpikir negatif terhadap orang lain tanpa pernah mengkonfirmasi, bahkan mendiskusikan dengan orang lain tentang orang lain dengan grupnya, itu pikirannya sudah selalu hal-hal yang tidak baik. Dan itu terjadi tidak hanya secara umum, tetapi juga terkadang juga terjadi di lingkungan kita. Maka melalui pesan di perkuliahan ini, ayo sama-sama kita selalu menebarkan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu tidak ada balasan kecuali dengan kebaikan itu sendiri. Artinya, kalau kita ingin berbuat baik kepada orang lain, maka awalilah diri kita ini dengan berpikir positif terhadap orang lain. Nah, selanjutnya saya buka mungkin diskusi kita hari ini. Monggo kami persilakan, ada tanya jawab. Silakan, insya Allah sudah tidak saya tutup audionya. Silakan kalau mau tanya, silakan di unmute begitu ya. Tapi gantian ya, gantian. Kalau sudah ajaran lebih dulu, silakan. Monggo kami persilahkan. Saya Ustadz. Oke, Izas ya. Atas nama Izas Nur Fatihah. Oke, siap. Ya. Baik, yang saya tanyakan itu mengenai jumlah madhab. Kan yang saya tahu madhab kan ada 4. Hanafi, Hambali, terus Syafi'i, dan siapa itu? Ya pokoknya ada 4 itu tadi. Kemudian apakah ada yang lain selain dari 4 ini? Misalnya kan contoh sendiri kan Nabi kan ada 25 yang dijelaskan atau yang yang kita pelajari. 73 akan tetapi jumlahnya kan lebih banyak, ada banyak gitu. Jadi apakah madhab itu ada 4 atau ada lebih dari 4 atau ada lebih dari 4 gitu? Ya. Mas, perlu kita ketahui ya bahwa mazhab itu adalah jalan. Jadi mazhab itu jalan seseorang mengarah kemana atau menyandarkan ke siapa, itu mazhab. Jadi ada para ulama-ulama muktabaroh yang dianggap memiliki kemampuan yang cukup bagus, pikiran-pikirannya itu melahirkan karya-karya di bidang keagamaan yang cukup bagus, bahkan lebih hebat dari ulama-ulama saat ini. Maka ulama-ulama saat ini, umat Islam saat ini itu kemudian menyondongkan, menyandarkan. Saya condong ke, saya lebih pas dengan pikirannya Hanafi, saya lebih pas dengan pikirannya hasil ijtihadnya Syafi'i misalnya. Itu yang namanya mazhab. Tapi sebenarnya para ulama pada waktu itu tidak mengatakan dirinya punya mazhab.
saya ini pendiri mazhab, enggak. Jadi mazhab itu muncul generasi kelima, jadi kelima. Jadi generasi mohon maaf, generasi keempat. Jadi ada generasi ketiga awal dan generasi ketiga akhir. Nah, generasi ketiga awal itu generasi yang Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali yang dikenal dengan Muktabaroh, fikih Muktabaroh itu. Tapi sesungguhnya ini mana yang di mute dulu ya, nah, di mute dulu. Oke. Nah, tapi sesungguhnya tidak satu ya, tidak hanya 4 itu. Di generasi generasi Hambal Imam Ahmad bin Hambal, generasi Syafi'i itu lebih dari 4. Ada dikenal dengan ada 5 mazhab, tetapi yang lebih terkenal adalah 4. Kemudian di generasi ketiga akhir itu juga muncul berbagai pikiran-pikiran atau karya-karya ulama yang mirip dengan mazhab itu. Nah, sehingga kalau secara umum sesungguhnya di kalangan para ulama dalam menghasilkan karya-karya hasil ijtihadnya itu sangat beragam. Nah, tetapi keragaman itu oleh para ulama-ulama setelahnya itu dianggap mana yang paling berpengaruh. Maka di dunia ini ulama yang paling berpengaruh itu adalah Syafi'i. Meskipun Syafi'i itu sendiri adalah muridnya Imam Malik sama muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, misalnya begitu. Nah, kemudian di samping itu yang dikenal juga Imam Malik, Imam Hambal, Imam Ahmad bin Hambal atau yang dikenal dengan Hambali, dan Imam Hanafi. Dan Imam Hanafi ini memang agak sedikit berbeda. Berbeda dengan ketiga ulama yang muktabaroh itu. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah tinggalnya di Irak. Tinggal di Irak dan sangat sedikit sekali hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang dianggap memberikan informasi berita tentang sunnah-sunnah Nabi yang benar. Di sana banyak bermunculan hadis-hadis maudhu tentunya, sehingga dalil atau fikih yang dikeluarkan oleh Imam Hanafi itu sangat berbeda jauh dengan Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah sama Imam Syafi'i sama Imam Malik. Jadi ragam sekali. Ya, hanya kita mengenalnya itu 4 itu. Oke. Moga yang lain. Ustadz, saya mau tanya. Apakah hukumnya apabila kita tuh mencampur adukan madhab yang 4 tadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Maksudnya itu apa kita hanya cuman boleh satu madhab saja untuk bekal di kehidupan sehari-hari gitu, Ustadz? Iya. Jadi memang terbatas dari kemampuan kita. Nah, jika kita memang beritibak istilahnya ya, tiba mengikuti hasil pemikiran hasil ijtihad ulama, nah, maka tidak cukup hanya satu, tetapi tidak bisa dicampur aduk. Nah, maksudnya tidak cukup hanya satu dan tidak bisa dicampur aduk itu maksudnya begini. Jadi tidak boleh kemudian kita menganggap bahwa salah satu hasil ijtihad Syafi'ilah yang paling benar. Tidak boleh seperti itu. Karena para sahabat, para ulama ini mereka sangat berhati-hati dalam berijtihad. Sangat berhati-hati dalam merumuskan hukum Islam. Merumuskan fikih, terutama yang berkaitan dengan ubudiyah. Nah, kalau kita kemudian menganggap yang paling benar adalah Syafi'i, sementara yang lain itu tidak benar, ini namanya kita ini menjadi orang yang takabur.
langsung cepat memutusi orang lain. Padahal ini para ulama. Maka tidak boleh. Maka kita juga harus mengakui fikih-fikih hasil ijtihad para ulama yang lain. Nah, ini berkenaan dengan paradigma atau cara berpikir kita, cara memahami bagaimana cara kita mengambil ittiba dalam mengikuti hukum yang sudah ada. Tetapi ketika kita menerapkan satu cara ubudiyah, misalnya wudhu, katakanlah misalnya, kalau kita mengambil beritibak kepada Imam Syafi'i, maka cara wudhu kita tuntaskan Imam Syafi'i, jangan dicampur. Nah, misalnya gini, haji itu ketika kita berhaji, insya Allah ya, kita mudah-mudahan kita bisa berangkat bersama-sama. Nah, ketika kita berhaji, tawaf itu kan kalau menggunakan mazhabnya Syafi'i, nah itu kan ya kita nggak bisa kemudian bisa menyelesaikan segera. Karena apa? Ya kalau sekarang menggunakan protokol kesehatan nggak akan bersentuhan. Karena sekarang ini kalau tawaf itu sudah ada garisnya dan itu berjarak sekarang. Nah, berjarak 1 meter. Jadi nggak akan desel-deselan begitu, nggak akan uyel-uyelan. Tapi ketika nanti atau sebelumnya atau nanti ke depan, misalnya sudah pandemik ini sudah hilang begitu, sehingga semua umat Islam dibolehkan, artinya bukan hari ini tidak dibolehkan, cuma dibatasi. Kalau kemudian pada hari yang ketika pandemik sudah hilang, kemudian cara beribadah itu, berhaji itu disamakan seperti sebelumnya, nah itu kalau menggunakan mazhab Syafi'i nggak akan pernah selesai tawafnya. Karena setiap kali bersentuhan dengan perempuan, nah, maka batal wudhunya. Bukan perempuannya yang najis, tapi batal wudhunya. Maka harus ambil wudhu lagi, kemudian memulai tawaf lagi. Artinya meneruskan tawafnya, di mana dia bersentuhan, berhenti, mengambil wudhu, kembali lagi ke tempat semula, kemudian meneruskan. Dan itu sangat tidak mungkin, ya, atau tidak mungkin tidak bersentuhan, memungkinkan akan bersentuhan. Maka disinilah para ulama sepakat pada saat melaksanakan tawaf, maka mengambil atau beritibak kepada Imam Abu Hanifah. Maka cara menyelesaikannya ya mulai dari mengawali tawaf misalnya, Bismillahi Allahu Akbar, ya, sampai kemudian mengakhiri tawaf, itu menggunakan caranya Imam Abu Hanifah. Gitu. Jadi tidak boleh dicampur aduk. Wudhu katakanlah, nah, kalau menggunakan cara itibaknya Imam Abu Hanifah, dengan mengusap seluruh kepala misalnya, maka mulai dari awal, mulai membasuh tangan di awal ini ya menggunakan Imam Abu Hanifah. Bahkan sampai niat pun itu menggunakan niat atau beritibak kepada Imam Abu Hanifah. Tidak kemudian pakai nawaitu Imam Syafi'ian, kemudian wudhunya pakai Imam Abu Hanifah. Bukan seperti itu. Kalau itu nggak boleh dicampur. Jadi kita beritibak hukum silahkan kepada siapa saja. Kepada Syafi'i, Hambali, Abu Hanifah silahkan. Tetapi ketika kita beritibak hukum dalam satu kegiatan ibadah, maka kita harus melaksanakan pelaksanaan ibadah itu sesuai dengan apa yang kita itibai. Ya, di situ tidak boleh dicampur aduk. Itu. Monggo, yang lain. Saya mau tanya. Okay. Saya Miranda Puswayadi mau bertanya, apakah dalam hidup kita harus mempunyai atau berpegang teguh pada satu mazhab saja? Jadi perlu kami sampaikan.
Jadi seseorang yang bermazhab itu karena mereka tidak memiliki ilmu. Maksudnya begini, ini Pak Nabi Muhammad ya, raise hand. Nah, artinya tidak memiliki ilmu itu tidak memiliki ilmu yang lebih untuk melaksanakan ijtihad. Karena memahami sebuah hadis ya, dalam memutuskan sebuah hukum itu tidak langsung kita pahami secara tekstual. Jadi tidak bisa langsung seperti itu. Sama seperti kita memahami Al-Quran, tidak kemudian kita terjemahkan, nah itulah hukumnya. Tidak seperti itu. Nah, tetapi ada kaidah. Ya. Kaidah dalam memahami hadis atau Al-Quran agar kita bisa menarik hukum. Artinya kita kalau dalam ilmu yang sekarang kita kenal ini adalah ilmu makosid. Jadi mengambil maksud dari hukum itu. Nah, ketika mengambil maksud dari hukum itu, maka kita perlu yang namanya ilmu sejarah. Di sejarah. Nah, kalau Al-Quran, tentunya kita perlu memahami asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul. Kenapa ayat ini turun? Sebab-sebab ayat ini turun. Asbabun nuzul. Nah, sementara hadis, karena ini berasal dari Nabi, dan Nabi itu hidup bersama-sama dengan sahabat, yang juga hidup di bumi ini, tidak dari langit, hanya informasi yang diberikan oleh Nabi dari langit, kemudian Nabi menerjemahkan ke dalam kehidupannya bersama-sama para sahabat, sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang detail kepada para sahabat, maka perlu kita gali asbabul wurudnya. Nah, sebab hadis itu keluar. Kalau kita ngambil hadis, kemudian itu kita jadikan sandaran hukum tanpa mempertimbangkan itu, terkadang bisa salah kaprah. Misalnya, sekarang ini kan sudah banyak diskusi tentang sholat pakai masker. Dalam hadis kan Rasul pernah melarang sholat pakai masker. Tetapi itu dalam kondisi yang normal. Dan sekarang kita ini berada dalam kondisi pandemi. Nah, kalau kemudian ini kita pakai dalam kondisi seperti ini, maka ya penyebaran COVID itu menjadi sebuah keniscayaan. Artinya umat Islam tidak bisa mencegah, ya. Hanya ya dikhawatirkan, istilahnya begitu. Dikhawatirkan ada klaster baru. Klaster baru itu yang tidak hanya pada kerumunan masyarakat, kerumunan umat Islam di pertokohan, kerumunan umat Islam di pasar, tapi ini masuk di kerumunan umat Islam di masjid. Dan mudah-mudahan jangan sampai. Nanti kalau ini terjadi, maka yang rame bukan hanya umat Islam, tetapi umat yang benci terhadap Islam, orang-orang yang benci terhadap Islam itu akan membuat kesimpulan, akan memberikan dalil bahwa kamu sholat terjadi penyebaran COVID. Maka ada larangan-larangan nanti itu. Kan akan berisiko juga bagi umat Islam. Nah, maka kita lihat dari sisi konteksnya. Nah, ini cara mengambil hukum. Maka umat Islam kalau misalnya tidak mampu atau belum memiliki ilmu untuk melaksanakan atau melakukan ijtihad, maka paling bagus adalah berittiba. Berittiba artinya mengikuti pendapatnya ulama. Nah, ittiba terhadap ulama inilah sesungguhnya makna dari mazhab. Nah, ketika kita berittiba, maka yang perlu kita tekankan di sini adalah jangan sampai paradigma ittiba kita itu disandarkan hanya pada salah satu ulama. Artinya hanya membenarkan hasil ijtihad salah satu ulama, sementara mengabaikan hasil ijtihad ulama
yang lain, bahkan menyalahkan. Ini kebanyakan di masyarakat kita itu kalau tidak syafi'ian salah begitu, kadang seperti itu. Ini yang nggak benar. Jadi kalau dirinya itu mengikuti atau beritiba kepada Imam Syafi'i, maka dengan umat Islam yang lain yang beritiba kepada Hanafi, yang beritiba kepada Maliki, itu jangan dianggap salah. Itu adalah kebenaran juga. Nah, tinggal bagaimana kita hidup bersama-sama dengan mereka, tidak melihat perbedaan itu, tetapi tujuannya sama. Misalnya begini, ketika kita melaksanakan sholat, yang satu beritiba kepada Imam Syafi'i, kemudian membaca, mengeraskan niatnya, usolli fardhu dhuhri. Yang satu beritiba kepada Imam Abu Hanifah, cukup niat di dalam hati. Tidak boleh bagi yang beritiba kepada Syafi'i menyalahkan umat yang beritiba kepada Hanafi. Salah satu ketika kita bersandingan sholat begitu, yang satu beritiba kepada Hanafi, yang satu beritiba kepada Maliki, ya nggak apa, itu tidak akan merusak hukum sholat. Asal niatnya itu tidak dimasukkan dalam rukun sholat, tidak akan merusak. Begitu juga yang tidak membaca, tidak mengeraskan niat, tidak membunyikan niatnya dalam hati, juga tidak boleh kemudian menyalahkan yang itu dalilnya misalnya tidak ada hadis-hadis yang berbicara tentang itu begitu. Ya, memang tidak ada hadis, tetapi ini pendapatnya ulama. Nah, kita beritiba kepada ulama itu misalnya. Memang tidak ada hadis, termasuk juga membaca niat membaca bismillah itu pun juga tidak ada. Kan itu tidak ada kan? Nah, dalam hadis itu ya innamal a'malu binniyah itu saja. Nah, tidak ada terjemahan yang lain. Tidak ada hadis-hadis yang lain yang tetap berbicara tentang niat. Dan bacaan niat itu dibaca oleh Nabi hanya pada saat Nabi melaksanakan haji dan umroh. Nah, untuk sholat tidak. Maka itu pendapat hasil ijtihad yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Ya. Sementara Imam Abu Hanifah menekankan sudah cukup dalam hati itu untuk memperkuat diri kita dalam melaksanakan sholat, maka cukup. Nah, ini jadi dengan perbedaan-perbedaan ini itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi umat Islam itu adalah rahmat. Sehingga perbedaan-perbedaan itu asal sandaran hukumnya atau itibaknya benar, nah, ini boleh. Tetapi terkadang umat Islam ini secara umum belum bisa membedakan mana yang ini wilayahnya fikih dan ini wilayahnya fikih dan wilayahnya uruf. Nah, terkadang umat Islam itu menganggap bahwa uruf yang dilakukan oleh pengikutnya atau yang orang-orang bermazhab Syafi'ian itu dianggap ini Syafi'i. Misalnya begini, pakai peci begitu ya, pakai peci. Nah, peci itu kan wilayahnya uruf. Dan para pengikut atau orang dari umat Islam yang beritibak kepada Syafi'i, pecinya kan rata-rata ya pecinya peci ya bukan peci nasional begitu ya. Nah, pecinya seperti inilah begitu ya, dianggap begitulah. Nah, maka terkadang umat Islam itu melihat dari sisi itu, uruf. Jadi budaya yang berbeda sudah dianggap mazhabnya berbeda. Kadang seperti itu. Jumatan begitu ya. Umat Islam di Indonesia ini yang mazhab Syafi'ian itu kan rata-rata Jumatan ya pakai baju koko warna putih, pakai sarung. Padahal sarung itu adalah wilayahnya uruf. Ya, kalau kita lihat Syafi'i nggak pernah pakai sarung kan? Nah,
sarung itu kan budaya Jawa gitu kan. Hanya kemudian para pengikut Syafi'ian, nah, cara melaksanakan ibadahnya itu pakai sarung. Nah, ada orang yang pakai celana begitu. Wah, itu dianggap mazhab Hanafi. Nah, kan begitu. Karena dianggap Hanafi lebih modern. Ah, itu Hanafi itu. Nah, ini yang salah. Jadi kadang kita itu secara umum belum bisa atau belum mau membedakan mana itu yang wilayahnya uruf dan itu yang mana yang wilayahnya fikih. Nah, itu perlu kita gali. Nah, termasuk misalnya nanti ketika dalam pelaksanaan puasa itu banyak urufnya gitu kan. Tapi itu dianggap fikih oleh umat Islam. Nah, di kegiatan misalnya apalagi muamalah. Jadi ada hal-hal yang sesungguhnya wilayah uruf dianggap wilayah fikih dan itu dianggap mazhab, padahal itu tidak. Nah, bahkan orang yang bermazhab Syafi'ian terkadang itu belum memiliki sama sekali buku-buku dari Imam Syafi'i. Bahkan mereka itu dapat ilmunya itu turun-temurun dari nenek moyangnya, dianggap Syafi'iyah. Nah, saya kembalikan lagi, artinya kalau kita belajar agama atau mempelajari, ya, mengikuti cara beragama pada satu ulama dengan menafikan ulama yang lain itu tidak benar, kurang dibenarkan. Karena para ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal itu mereka adalah punya hubungan yang erat begitu antar mereka dan mereka saling memberikan saling tukar ilmu pengetahuan begitu ya, tukar ilmu itu. Dan mereka mereka saling diskusi biasa gitu kan. Nah, hanya yang lebih membedakan itu kan masa-masa di kalangan umat Islam setelah ya abad-abad ke-13, 14 itu kan. Nah, mulai abad ke-12 lah begitu, itu mulai mempertajam perbedaan. Nah, gitu. Monggo yang lain. Oke, yang lain tidak ada pertanyaan ya. Oke. J, silahkan. Anas. Saya. Oke, Sofia. Kalau ya. Saya pernah dengar Ustadz kalau bahwa mazhab Hanafi itu yang paling banyak nyebar di dunia. Apakah benar? Iya. Yang paling banyak pengikutnya. Oh, jadi begini. Di dunia Islam itu yang Syafi'ian itu kalau kita lihat itu di wilayah Asia itu Syafi'ian rata-rata. Misalnya Indonesia apalagi ya. Indonesia ini kan penyebaran Islamnya itu kan dari Turki. Ya. Ulama-ulamanya kan rata-rata dari Turki. Nah, kemudian bergeser juga dari bangsa salah satunya dari Gujarat. Dan Turki itu adalah kalau secara fikih itu lebih banyak Syafi'i, mazhab Syafi'i. Nah, di wilayah Asia, ya Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, nah itu Singapura itu Syafi'i, Thailand, kemudian Filipina itu lebih banyak Syafi'ian. Nah, termasuk di Cina itu sebagian Syafi'ian, ada sebagian yang Hanafian. Nah, di yang lebih kompleks, artinya tidak menggunakan mazhab Syafi'i saja, itu di Indonesia. Jadi Indonesia ini Ahlus Sunnah yang kita kenal ini sebenarnya kan alirannya
Asy'ariyan Maturidi ya. Nah, Ahlus Sunnah itu. Jadi, tetapi kemudian dipertajam lagi, diperkuat oleh kelompok tertentu. Saya tidak menyebut, jadi nanti bisa dinilai sendiri. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu bermazhabnya itu keempat mazhab. Nah, artinya umat Islam di Indonesia ini sebenarnya mazhabnya lebih kompleks. Jadi mengakui 4 mazhab. Tetapi di masyarakat hanya memandang mazhab Syafi'i. Padahal sungguhnya lebih kompleks. Coba nanti kita lihat cara beribadahnya umat Islam di Indonesia ketika ke Mekah. Semuanya mengikuti mazhab Hanafi. Tetapi ketika di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i. Dan kadang juga mengikuti mazhab Maliki. Nah, tetapi di negara yang lain, seperti misalnya di Singapura dan Malaysia, itu mereka tidak menggunakan nama organisasi yang mazhab secara kompleks, yang secara umum seperti itu. Tapi mereka langsung menyebut Islam Syafi'i. Gitu. Ya, tata cara ibadahnya Imam Syafi'i itu yang dipakai. Tidak menggunakan Hanafi. Kalau ada Hanafi, itu biasanya digunakan oleh gerakan-gerakan Islam yang lebih moderat. Gerakan-gerakan Islam yang kalau seperti di Indonesia ini itu lebih lebih fundamental gitu ya. Dipakai gunakan itu. Nah, kalau istilahnya ya irsyad al-irsyad gitu kan. Gerakan-gerakan yang seperti mohon maaf saya menyebut salah satu organisasi. Jadi gerakan yang seperti al-irsyad. Jadi itu lebih Hanafiyah begitu. Jadi mereka sudah mulai memilah-milah. Tapi di Indonesia sesungguhnya enggak. Di Indonesia ini kompleks mazhabnya. Ya, bermazhabnya kompleks sekali. Jadi di samping Hanafi juga Syafi'iyah. Tetapi khalayak umat Islam pada umumnya, masyarakat yang awam itu menganggap tata cara ibadah ini itu Syafi'i. Padahal belum tentu itu Syafi'i. Bisa jadi dengan mazhab yang lain. Nah, jadi itu. Mengenai ya jawaban tadi. Pertanyaan tadi apa tadi? Sofia. Betul ya? Pertanyaannya tadi itu apa ya? Saya mendengar bahwa lebih banyak umat Islam di dunia ini lebih banyak yang ke Hanafi. Iya, jadi sudah saya sampaikan ya, di wilayah Asia yang Syafi'ian, selebihnya itu ya gerakan-gerakannya ya ada yang Syi'i juga, Syi'i tapi Syi'i bukan Syi'i yang ISIS bukan. Jadi Syi'i itu ada yang Syi'i Zaidiyah gitu kan, ada yang bukan Isna Asyariyah Ja'fariyah bukan, tapi Syi'i yang Zaidiyah, Syi'i yang Fatimiyah. Nah, itu yang juga menyebar di daerah belahan penjuru bumi. Jadi kalau saya melihat itu tidak begitu dominan, tetapi memang di wilayah Asia itu dominasi adalah Syafi'ian, tapi di wilayah-wilayah yang lain, Eropa misalnya, itu juga terkadang sebagian ada yang Syafi'iyah, tetapi juga lebih banyak juga Hanafiyah. Gitu. Ya karena Hanafi itu kan tinggalnya kan Irak, jadi penyebaran Islamnya kan ke Eropa. Nah kalau Basroh itu kan Mekah Madinah ya, itu penyebarannya langsung ke Asia. Nah, memang dipengaruhi oleh penyebaran Islam itu dari mana? Nah, kalau Indonesia, wilayah Asia Tenggara itu memang langsung dari Mekah, dan para ulama-ulama ketika menimba ilmu pun juga dari Mekah sana langsung. Jadi tidak di Irak, gitu kan? Jadi langsung dari Mekah. Sehingga kalau kita lihat dari sisi korelasi hubungan jaringan keilmuannya itu memang dari di mana ulama itu tinggal. Nah, nanti untuk melihat sejarah itu nanti bisa dilihat di bukunya Azumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dengan Indonesia itu.
Jadi kalau nggak salah judulnya Jaringan Ulama Timur Tengah dengan Nusantara itu. Nah, di sana ada warna memang, ada warna warna berkenaan dengan cara merefleksikan keagamaannya, merefleksikan ubudiyahnya. Nah, di sanalah kemudian lebih dekat ke Syafi'i dan Maliki, sehingga cara ibadahnya umat Islam di Nusantara, di wilayah Asia itu lebih Syafi'ian. Sementara yang lain di wilayah Eropa, Barat itu lebih Hanafian. J, monggo. Saya ingin tanya Ustaz. J, Ustaz. Muhammad, J, Ustaz. Monggo. Ini tentang mazhab tasawuf enggak apa Ustaz? Oh, monggo. Tapi ini hanya pengantar ya. Nanti pada saat kajian sebelumnya, kajian setelahnya nanti kita fokuskan ke fikih saja ya. Karena kalau kita gali nggak nutut ya, butuh 3 semester itu. Mazhab alam, mazhab tasawuf sendiri, J, monggo. Mazhab tasawuf, J, silahkan. Di dunia itu kan banyak sekali torekot-torekot yang berdiri Ustaz ya, ada ribuan bahkan ratusan ribu gitu ya. Untuk torekot sendiri, mungkin dari Ustadz yang kira-kira bisa untuk diikuti lah, terutama bagi orang-orang di Indonesia ini torekot yang apa aja Ustadz? Terima kasih. Jadi torekoh itu sesungguhnya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya begini, seseorang untuk bisa dekat kepada Allah itu tentunya harus dibudayakan di hatinya itu. Jadi tidak mungkin tidak mau berurusan dengan Allah bisa dekat. Ya. Jadi hatinya itu harus selalu diingatkan kepada Allah. Maka cara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu kan melalui membiasakan diri untuk menyebut nama Allah. Nah, maka jalan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebut asma-asma Allah ini yang kemudian dirumuskan oleh para ulama. Nah, disitulah kemudian muncul torekoh yang diikuti. Nah, sebenarnya di Indonesia ini dominasi adalah torekoh Qadariyah. Ya, torekoh Qadiriyah begitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak hanya itu, tapi banyak torekoh yang lain. Ada yang Naksabandiyah. Nah, tetapi karena umat Islam di Indonesia itu, kalau saya setiap mengikuti doa-doa itu kan ada Fatihah yang dikirim kepada Syekh Abdul Qadir Jailani begitu kan. Nah, itu pendiri torekoh Qadiriyah. Nah, apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu hanya wirid doa-doa, ucapan-ucapan untuk menyebut nama Allah. Ya, kemudian misalnya Asmaul Husna dibaca setiap selesai setelah sholat, nah itu dibaca Asmaul Husna. Kemudian dalam acara-acara tertentu dibaca itu. Kemudian sholawat Nabi yang mestinya sholawat Nabi itu cukup Allahumma sholli ala Muhammad, misalnya begitu, kemudian dikembangkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya begitu kan. Ada lirik-lirik, ada syair-syair dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini torekoh sesungguhnya. Torekoh itu sesungguhnya lebih lebih budaya, lebih membudaya di orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu ada semacam upacara atau ritual-ritual yang itu selalu menyebut kepada Fatimah, kepada Ali, kan menyebut seperti itu dalam rangka untuk menumbuhkan kecintaan dan kedekatan. Nah, dan torekoh itu seperti itu. Nah, asal torekoh itu tidak salah. Artinya
orientasinya tetap untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak kemudian ya sesungguhnya boleh kita tawassul, boleh. Tetapi terkadang di Thoreko itu berlebihan, menganggap bahwa ulama Thorekoh yang dijadikan wasilah itu adalah ulama yang yang dekat kepada Allah sebagai jalan kita untuk menuju ke sana. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Jadi kita boleh misalnya mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti Thorekoh itu, tetapi asal kalau ada ajaran Thorekoh yang kemudian lebih memuliakan, bahkan melebihi mulianya Rasul dan mulianya Rasul lah gitu kan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Tetapi itu bukan ubudiyah. Jadi Thorekoh itu adalah wilayahnya hati, wilayahnya mata batin. Tidak bisa kemudian Thorekoh dijadikan sandaran untuk pelaksanaan ibadah. Misalnya begini, sholat diganti dengan Thorekoh. Nah, ini keliru. Karena sholat itu adalah ibadah yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Kemudian ada orang yang bertorekoh menghilangkan sholatnya dengan mengikuti torekoh. Torekoh itu cara, bukan cara beribadahnya, tapi cara mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi itu kadang itu dijadikan saya sudah dekat kepada Allah sehingga saya tidak memerlukan lagi hal-hal yang bersifat syariah. Nah, ini yang ulama-ulama sekarang ini dengan Nabi lebih dekat mana? Kepada Allah. Tetapi Rasul juga melaksanakan ibadah. Seandainya itu kedekatan Nabi kepada Allah menghalangi Rasul untuk melaksanakan ibadah, tentu tidak dilakukan oleh Nabi. Tetapi kedekatan Rasul kepada Allah itu malah menjadikan kepatuhan, ketundukan Nabi melaksanakan ibadah kepada Allah. Sholat malam pun juga tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Istighfar pun juga tidak pernah dilupakan sehari di atas 1000 istighfar kepada Allah. Nah, ini. Jadi ini yang berkenaan dengan mazhab Thorekoh, mazhab tasawuf. Ya. Tapi nanti pembahasan ini ada wilayah sendiri di wilayah tasawuf. Insya Allah semester 4 saya ajar itu tasawuf. Nah, tapi kebetulan hari ini saya diberi mata kuliah tentang perbandingan mazhab. Gitu. Oke, begitu sementara, karena waktunya sudah melebihi 1,5 jam, maksudnya biar 1 jam saja begitu. Tapi nggak apa-apa. Sebelum sesi kita tutup, dan nanti akan saya beri informasi di e-learning maupun di grup terkait dengan tindak lanjut. Jadi nanti satu orang awal nanti siapkan aja apa yang mau saya teliti tentang tentang materi kita kali ini, nanti bisa dikonsultasikan di WA, atau nanti saya beri tema untuk dilakukan penelitian. Nah, nanti kita tindak lanjut di sesi-sesi berikutnya. Nah, sebelum kita tutup, kita foto bareng gitu ya. Nah, kita foto bareng. Yang hari ini videonya ditutup, silakan dibuka. Saya foto mulai. Bentar ya. Halaman 1 saya mulai dulu. Halaman 1. Ini ada yang Nanda ini mati. Terus Dian, Dwi ini nggak ada. Izas. Oke, silakan dibuka. Oke. Ya. Saya mulai halaman 1 dulu. 1, 2, 3. Halaman 2. Halaman 2. 1, 2, 3.
Nah, cukup hanya 2 halaman ternyata. Oke, terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Insya Allah materi-materi dan pembahasan nanti akan saya sampaikan melalui e-learning. Nanti silakan dilihat yang tidak punya, yang belum gabung di e-learning nanti bisa di-enroll sudah saya berikan ke ketua kelas. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah kalimat. Kita akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.